Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap jamaah pengajian Jumat malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki amaliyah ibadah kita dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama ini Allah terima, Allah kabul, dan Allah catat sebagai amal yang bebas dari riya dan sum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah. Kita niati beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini waktu sudah 9:30. Kita lanjutkan saja pengajian kita ya, tanpa basa-basi. Baik hadirin, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesunahan-kesunahan di dalam pelaksanaan Jumat. Kemarin kita telah membahas sampai nomor 12, bahwasanya disunahkan kita memperbanyak doa, terlebih di waktu-waktu mustajabah, yaitu mulai khatib duduk di antara dua khutbah sampai salam dari akhir sholat. Nah, itu sah ijabahnya di situ ya. Jadi khatib duduk, dia duduk di antara dua khutbah sampai akhir salam ya. Apakah doanya harus diucapkan? Tidak. Di dalam Busyrul Karim dikatakan bahwa tidak disyaratkan doanya itu harus diucapkan. Enggak disyaratkan. Jadi boleh di dalam hati saja, boleh. Boleh. Ya, perbanyak doa. Ya. Nah, selanjutnya kita membahas yang ke-13. Setelah salam, sunnah baik bagi imam ataupun bagi makmum sunnah membaca musabbihat. Apa itu musabbihat? Surat yang diulang-ulang 7 kali. Yaitu apa saja? Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Dan itu hukumnya sunnah sebelum menggerakkan kedua kaki kita. Jadi kaki kita ini jangan dipindahkan posisinya. Jadi posisi kaki kita misalkan tadinya ke ini,
Ya sudah begini saja gitu. Duduknya duduk tahiyat. Ya. Ini kita bicara sunnah. Bicara apa? Sunnah. Jadi begini sunnahnya gitu. Waduh kata Uwi itu saya kalau begini terus mentak boleh nggak saya silang gitu? Nah, gitu misalnya. Maka itu tidak mendapatkan kesunahan karena yang warisnya itu kaki jangan dirubah. Posisi kaki seperti itu. Gitu. Tapi kalau bisa kita baca yang tujuhnya tetap dapat pahalanya. Jelas nggak kira-kira? Nah, timbul pertanyaan lagi. Dulu ngejohorin dulu apa musabiat dulu tergantung lokasi. Ya, tergantung apa? Lokasi. Maksudnya tergantung lokasi bagaimana? Kalau misal sekarang emangnya sekira-kira nih orang malah pada pergi, ya sudah, johorin dulu. Tapi kalau kita membacanya setelah ngejohorin, berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Paham tak kira-kira? Karena tadi ketentuannya salam sebelum berkata apapun dan sebelum kaki pindah posisi, maka sunnah membaca musabbihat Fatihah 7 ya, Qul 7, Falaq, Nas 7. Nah itu sunnah. Sunnah itu luar biasa. Kewarid berarti terwarid ada memang dari sebenarnya begitu. Ya. Jadi jangan ragu sunnah. Ya. Kemudian setelah kita itu membaca sabiat biasanya kan berdoa, maka disunahkan setelah itu di dalam doa membaca Allahumma ya Ghani ya Mughni terus ya sampai 4 kali. Ulangannya itu sunnahnya 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Mughni ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Amini bihalalika, kalau domirnya banyak, abnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika waqfina bi fadlika amman siwa. Begitu 4 kali. Mungkin kedengarannya bosan doanya itu lagi. Ya emang sunnahnya 4 kali. Wah ini kayaknya imamnya nggak hafal, diulang lagi. Bukan imam nggak hafal, sudahnya 4 kali. Baca sekali. Ya, baca berapa kali? 4 kali. Sunnahnya 4. Waduh kata Haji Abi Guru, saya nggak sempat musabbihat, nggak sempat baca Fatihah 7, nggak sempat turun 7. Habis salam saya langsung berdiri pulang. Kenapa? Karena istri yang ketiga mau lahiran. Oh nggak berani. Dia ceritanya bisa. Rumahnya saya botak. Bukan betul. Sambil pulang baca doa boleh. Boleh. Sambil jalan. Dapat tetap. Jelas nggak kira-kira? Allahumma ya Ghani ya Mughni ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alul lima yurid. Terus 4 kali. Jelas kira-kira. Keluar enggak apa-apa. Ya, bisa Uwi. Punya bukunya kan? Nah, baca. Ya. Baca hafalin. Kenapa sebabnya? Kalau kita artikan doanya gimana? Allahumma ya Ghani ya Mughni, wahai Zat yang kaya, maha kaya dan mengayakan. Allah itu Zat yang maha kaya dan memberi kaya kepada makhluknya. Ya Hamid, Zat yang luar biasa maha memuji. Ya Mubdi ya Mu'id, Zat yang mengadakan dan yang kembalikan. Ya Rahim ya Wadud, Zat yang maha pengasih dan banyak cintanya. Kalau saya tambahin ya fa'alul lima yurid. Kenapa sebabnya? Karena dapat ijazahnya begitu. Kenapa nggak ditulis di sini? Karena saya ngikutin daripada kitab yang ada.
Kan kalau ya Pak Anu lima yuri tambahan dari guru. Saya harus jujur dong. Kan saya menukil dari kita, maka saya sesuaikan dari isi kita. Tapi kenapa kok saya selalu mendapatkan yang Pak Anu lima yuri? Karena dapat ijazah saat ijazah waqiah suruh puasa 40 kali, baca waqiah 40 kali, doa waqiahnya ada. Sanggup. Puasa 40 hari, baca waqiahnya 40 kali. Habis asar. Bukan waqiah 40, waqiah 40, bukan 40 lagi. 40 balik. Nah, doa waqiah juga panjang. Enggak, sebalik. 40 hari sambil puasa. Habis asar. Itu kalau bahasa tingkatan udah tingkat puncaknya. Karena saat itu latihan katanya. Kalau kamu belum terbiasa, mulai dari 7 kali puasa seminggu, bacanya 7 kali pada asar. Setelah kamu merasa kuat, sudah merasa lancar bibir, tambahin dengan 14. Ketika kamu sudah terbiasa 14, tambah puasa. Latihan dulu nih. Yang penting harus asar aja dulu. Nah baru kamu jajar 40, sanggup nggak? Wah sudah mulai lancar 40, baru puasa 40 asar. Ya. Jadi walaupun nggak melihat itu memang udah dalam hati gitu. Kalian harus melihat, tapi tetap guru tetap nyaranin, tetap kamu harus lihat. Kenapa pahalanya banyak? Walaupun kamu sudah lama. Ya fa'alul lima ini bahayat yang terserah, yang maha terserah. Engkau yang punya, ya terserah engkau gitu. Aku cuma mau bayarin mobil. Terserah engkau ya Allah, hidup di jelma kagak ngerti-ngerti aja gitu. Paham kali ya Allah. Engkau memang zat yang membuat segala skenario ini ya Allah. Saya jual hatinya. Tapi ya Allah coba colek hatinya dikit apa? Kan kita mau ke Jawa ya Allah, ini bahasanya. Jangan sampai diulang-ulang apa ini gitu. Agnini bihalalika ya Allah, berikan aku agnini kekayaan bihalalika dan perkara yang halal. Buat apa kaya tapi harganya haram? Agnini bihalalika dan haramika, jauhkan dari yang haram. Wabitu atika maksiatika, berikan aku kekayaan dengan cara taat kepadamu dan bisa menjauhi kemaksiatanmu. Bayangin coba, kita bisa taat aja udah dianggap kaya. Karena otak kita itu kaya itu duit. Padahal dengan kita bisa taat dan melaksanakan ibadah, kemudian menjauhi maksiat, itu udah kaya. Bahkan waqfini bifadlika amman siwak, ya Allah berikan aku kecukupan. Makanya kaya itu sebaliknya bukan miskin. Kaya itu sebaliknya adalah cukup. Kaya itu berlebih. Kaya itu masih berlebihan tidak? Kalau sebalik dari berlebihan apa? Cukup. Bukan miskin. Allah yang memberikan kaya, Allah yang memberikan cukup. Jangan sekali-kali punya pikiran Allah yang memiskinkan. Allah yang mencukupkan. Mana guru buktinya saya kurang aja, cukup. Yang kurang itu rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Nggak ada yang istilahnya orang itu miskin. Yang ada itu mentalnya yang miskin dan rasa syukurnya yang kurang. Makanya lihat kalimatnya, waqfini bifadlika amman siwak. Ya Allah berikan aku kecukupan. Aku hanya minta kecukupan darimu sehingga aku butuh kecukupan dari orang lain.
yang didoain. Berarti benar-benar kita itu minta cukup. Pengen kawin 3 kali cukup. Bener kan? Jangan dari omong kayak hasilnya. Nggak tahu. Iya. Apalagi model aja yang komis doang, berdeka berkupaten. Gak mampu. Kalau cukup keren. Kalau kaya berlebih. Tapi kalau cukup, ya cukup. Luar biasa kan? Nah, apalagi ditambahin dengan 2 waqiah sebenarnya masih panjang. Saya sampai 3 waqiah itu ke 30, alhamdulillah. Kapan puasanya dulu waktu masih zaman pesantren? Karena sebabnya waktu pesantren nggak mau berduit. Pas ya. Pas. Jadi itu momennya pas. Jadi puasa aja belum bisa karena Allah. Iya. Karena apa sebabnya? Karena nggak punya duit. Yang mantu. Ya kira punya duit. Akhirnya puasanya malas. Itu jadi dibatasi berapa kali? 4 kali. 40 puasa 4 kali ya. Jadi baca Allahumma ya Ghani ya Mubdi ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'al bima yurid. Admini kalau namanya jadi imam nggak ganti admina bihalalika haramika wa bita'atika an ma'siyatika waqfina ya Allah waqfina bi fadlika aman siwa. Berikan kecukupan ya Allah. Sekali lagi, tidak ada kata miskin. Yang ada hanya kurang syukur. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang selalu diberikan rasa syukur. Orang kaya itu kalau nggak syukur kurang. Makanya kita punya bini jelek, cerewet, gemrot, semua kaya. Bernasib. Ya, kali ini ditambahin. Tambah parah. Tambah masalah. Begini ya, ini menurut penelitian katanya. Coba kalau kita lihat-lihat kiai-kiai yang pada meninggal itu yang bininya 1. Tapi kalau bininya 2, 3 pada ya. Kuat guru. Iya. Umurnya berpanjang-panjang. Guru pengen. Jijas. Ngomong aja ya. Iya, ngomong dari kemarin gue potong. Tadi ambrokin. Sama sepeda listrik. Lihat mainnya. Bener. Ngomong kali. Gambaran sekampung boleh guru. Nggak boleh halal. Baik. Nah itu ya. Sekali lagi, kaya lawan ini bermiskin. Tapi kaya itu adalah, makanya kalau misal dalam ilmu mantek ada akas, ada tanda bahasa. Akas artinya sebaliknya. Yang namanya sebaliknya itu nggak boleh berlawanan sebetulnya. Itu akas. Nah gini contohnya, kopi hitam, coba dibalikin. Yang hitam itu kopi kecil itu. Secara mantek nggak ada istilah kopi hitam balik. Kopi. Haji Ewi berdiri, akas balikin. Berdiri Haji. Yang berdiri Haji Ewi. Dibalik kan kalimatnya. Yang tadinya di depan jadi di, tapi sama-sama berdiri nggak dilompat. Kalau yang satu lagi tanakut itu yang satu benar, yang satu salah. Kalau dibalikin. Contoh, kita tanakutin. Haji Ewi lelaki, balikin. Haji Ewi bukan perempuan. Bener, bukan perempuan. Laki ya, bukan perempuan. Dibalikin kan kalimatnya? Bukan kan? Kalau yang tadi. Haji Ewi berdiri, yang berdiri Haji Ewi atas. Tanakut. Haji Ewi lelaki, balikin.
Ya Dewi bukan? Wah. Itu. Yang lagi mantek. Baru apa dalil satu langsung hadirin. Hadirin. Gagah. Wah banyak. Ngurusin mantek mantan itu makanya ngurusin hukum, definisi salah semuanya. Termasuk saya salah satunya orang yang paling gak setuju ketika ada orang yang ilmunya belum seberapa udah keluar dan diberi panggung itu. Ya. Ilmunya belum seberapa tapi udah dikeluar beri panggung. Makanya saya udah pengen komen di grup, takut diomongin lagi. Hujan gitu. Makanya berapa saya di status saya. Berkah banjir, ikan lele banyak, berkah katanya. Tuh pikirin hukumnya gimana? Itu lele siapa? Berkah banjir. Terus kalau kita ini mah rezeki anak soleh. Woi, anak soleh mah tahu haram, tahu halal, tahu remeng-remeng. Tadi itu meseleh. Pikirin tuh. Guru kan orang itu udah redo. Kata siapa? Ini gak beda begini. Hadirin mohon maaf. Mohon maaf. Kalau misalkan ada yang pernah bikin status kalimatnya kayak begini, punten. Punya duit nih 10 juta nyari gadean motor dong. Sering tuh dulu. Yang BPKB-nya hidup. Iya. Punten. Surat lengkap itu. Ulangi. Punya duit nih 10 juta nyari motor nih yang BPKB-nya hidup. Mohon maaf, kalau Anda punya jiwa seperti itu, apa bedanya kalian sama rentenir? Apa bedanya kalian sama bank-bank yang kagak jelas? Loh, kok dulu begitu? Dengerin baik-baik. Orang ngegade Cingaji punya duit 10 juta Cingaji ada. Saya pinjam Cingaji. Ente mah kadang-kadang kalau ngutang kagak bayar Haji. Ya iya orang ngutang kagak bayar. Nggak nicing nih, saya punya motor sebagai jamin. Ya udah. Pertanyaannya itu punya motor punya saya apa punya Cingaji? Jawab. Saya. Ya. Terus dipakai sama Cingaji. Berarti Cingaji maksudnya punya orang lain. Dosa apa enggak? Jawab, dosa apa enggak? Kan si Haji redo. Bener redo? Redo apa enggak jawab? Saya mau nanya dulu. Yakin? Ya. Lagi saya malah lagi. Haji Maman butuh duit ke Haji Nasir, kata Haji Maman di motor pakai pegang dah. Pegang nih, duit 10 juta. Kata Haji Nasir, ya ntar kalau saya pakai gimana? Saya pakai kita redo. Semua berjawab redo? Tapi jujur sekarang ya. Ya. Redo dipakai apa redo belum kebayar? Jawab. Belum bayar. Berarti redo apa belum kebayar? Belum kebayar. Berarti ada redo nggak di situ? Tidak. Ada redo nggak? Belum kebayar. Nih motor kita dipakai orang, kita diem aja. Marah nggak? Jawab. Marah apa nggak? Jawab. Redo apa kagak? Kemudian karena kita belum bisa bayar utang, tadi dipakai-pakai. Jawab, itu kita redo bener-bener redo apa karena belum bisa bayar? Bayar. Jawab, jujur nanti jawab. Itu terpaksa, itu mah terpaksa. Kepaksa kan? Iya. Ayo Ustaz Fatah jawab.
Redo, apa emang belum kebayar? Ya apa ya? Bayar. Sebetulnya di hati Redo apa kan? Enggak. Ada, apalagi motor kita ditagi bertiga. lecek dah. Kalau kenceng tak rusak tuh motor gua nih. Hujan. Mau gua ambil, belum bayar. Akhirnya apa? Gerobok. Redo? Dari mana Redonya? Ayo. Gerutu aja. Guru, tuh ayah. Paham berarti ya? Sekarang punya duit, nyari gadean. Berarti sama saja Anda itu datang dari berjalan. Paham tidak? Kenapa sebabnya Anda menghutangi ke orang tapi Anda mengambil manfaatnya? Ulu kordin jarronakan bahwa riba. Setiap hutang yang memberikan kemanfaatan berarti riba. Udah ditaruh aja tuh motor. Motor taruh makanya. Kalau bahasa bener nih, Benernya. oh pegadean bener. PPKB. Perbahapannya Mas. itu motor ditaruhnya, dicanda. Salahnya ada bunganya, gitu doang. Benernya, ini bener dicanda. Udahin. Cuma itu tadi bayarnya ada, lebih. Kan guru saya nggak melebihin, Anda tidak melebihkan, tapi Anda ngambil manfaat. Apaan? Itu manfaatnya. Itu kayaknya kan seperti ada juga kayaknya. Dari luar nih. Minum tuh kaget dia kaget. Minum. Ya, kita lurusin ya, Punya duit, jangan nyari gadean titik. Kalau Anda punya duit nyari gadean motor, mobil, berarti sama aja Anda rentenir. Apa yang bedanya? Beli aja beli. Karena Anda ngambil Manfaat. manfaat titik. Yang punyanya Redo, bener Redo apa malu belum bayar? Jawab. Ayo jujur berarti. Ini untuk guru ya, baliknya. Iya, ayo. Redo berarti jujur. Redo bener-bener Redo apa belum kebayar? Ini belum kebayar, terpaksa. Paksa nggak kira-kira? Paksa nggak? Ayo jujur, paksa nggak? Nah, paksa nggak? Contoh lagi, zaman dulu kan begini. Tuh, belum punya duit, cuma pinjam duit, jaminannya sawah. Ya. Disawain. Orang negara betul. Sawah ya, sawah. Itu sawah bon. Ya. Sawah udah mau panen. Sawah udah mau panen. Duitnya. Kita masa 20 juta mah nyelang bahasanya sama aja mau nyelang kayak menyelong. Pas panen yang motong siapa? Megang gadean. Ayo coba, yang motong siapa? Nih saya pinjam duit, terus saya patah. Lo jaminannya sawah. Pas panen yang babat siapa? Sepakat. Pertanyaannya itu sawah siapa? Terus ngapain sawah saya dibabat-babat itu? Duit. Jadi urusan sama saya mah pinjam Duit. bukan sawah, bukan gabah. Sawah saya, gabah saya. Berarti Anda nyolong. Pinjam duit. Ya urusan pinjam duit man, saya harus ganti duit. Bukan gabah. Bukan apa? Bahasanya. Bahasa. Jangan dulu berarti nih. Iya kemarin bahasa dulu. Izin dulu gimana bro? Hah? Izin dulu. Izin dulu. Iya. Pertanyaan saya bilang tadi berarti ke motor. Izin karena benar-benar Redo atau karena malu belum kebayar? Kalau Redo. Kalau ada judulnya, kalau Redo mana? Wah, ada berani taruh ada yuk. Paksa masalahnya. Ya ada apa? Paksa. Sebabnya itu ya. Palingnya dijual dulu. Yang babat siapa?
Itu doang saya nanya, yang babat saya mana? Sawah saya yang babat doang Anda. Keren deh. Belanda tuh lagi pikir mah ke situ-situ coba aja pikir. Jauh banget ya. Jangan ketinggian. Nih, masyarakat akar rumput, orang-orang awam, boro-boro di jalan kayak begini. Ada berapa? Kiainya juga sama, ustaz juga sama, kalau nyari nggak ada yang adil. Ustaznya jadi gadean, kiainya nyari. Akhirnya masyarakat, loh ustaz yang jadi kakek. Jamaah ikutan. Banyak jamaahnya ikut. Duduk tuh kiai yang begitu cepet hidungnya. Pengen disebut kiai. Makanya wajar dikatakan ruba alimin fajirin. Banyak orang alim yang berbuat dosa. Jauhin yang kayak begitu. Biar kata tangkap dia kayak orang Arab hidungnya menghancur. Kok bener ya? Ampura di mana? Murah. Jadi kalau marah sama saya, Hukumnya mama. berarti marah sama Allah. Makasih bro diingetin ini bang. Ji, bukan makasihnya doang, saya mau ke Jawa ini. Paham balik lagi. Bener Bro, saya kata siapa tuh bahasanya. Iya, bahasa ini mas sales pak. Bahasanya. Ya, paham kira-kira? Itu namanya. Paham belum? Pertanyaan saya lagi. Saya pinjamnya ke Ustaz Patah duit apa-apa. Duit. Lah itu tanah saya sebagai paduan. Jaminan. Kalau misal pas nanti pada waktunya saya nggak bisa lunas, maka itu sawah boleh dijual. Di ngaji saya pinjam duit, berapa duit? 10 juta. Nih saya punya emas, kapan mau dilunasin? Ntar tanggal 9. Tapi itu udah jarang. Udah nih tanggal 2 minimal ya. Gitu. Bukan boleh Ya bro. sales. Gua bangku sendiri. Ya kecil tanggal 2 saya lunasin. Terus tanggal 2 gak lunas. Maka boleh itu emas sama juga disolid dijual sama saya aja. Udah berjanjian gue ya berarti ya. Iya kan jatuh tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Ayo Cik, kita ke Cilik. Kenapa jual emas? Kenapa? Ente ngomongnya tanggal 2. Berapa duitnya emas? Oh ini emas lakunya 15 juta. 10 juta kasih ke Cik Haji Sony. Bayar utang, dia makin kasih berapa? Satu. Kamu begitu kudunya. Aku ini lah. Kalau alian dulu. Walian. Apa yuk walen? Maaf nih mah misalnya lewat misalnya 2 hari gitu. Ini kan tempo. Apa ya udah sep dulu ya. Aku iya kan perjanjiannya. Tanggal 2 itu tempo. Orang lagi nanya. Hah? Walian di Meguru. Walen mulu sih. Ini nih sekarang aku ya. Jangan sampai kita punya hati ngomongin orang dia mau enter dia tentang darat, ternyata kita juga paham belum? Yang nggak paham ntar di sini nanya, biar ntar pulang jangan ilok ya dia ngomong begini, ilok nanya. Paham belum? Yang namanya barang gadean adalah sebagai jamin. Benar. Berarti punya yang megade atau orang yang menerima gade. Tetap punya yang megade. Paham? Jelas nih. Ambil manfaatnya. Diambil manfaatnya sama dia. Bagaimana ceritanya? Sama aja. Riba. Mulu kordin jaronaan bahwa riba. Setiap hutang yang bisa menarik kemanfaatan maka hukumnya ya. Mudah-mudahan kita kalau misalnya ada orang yang mau pinjam duit kemudian ada jaminan, udah Taruh di apa gudang. apanya, apa jaminannya,
kapan tembusannya? Saya tebus bulan anu tanggal seanu. Perjanjian dah. Kalau misal belum lunas tanggal segitu, kita terima kalau motor mah. Mobil jual. Paham nggak kira-kira? Yang salah lagi, parahnya gini. Saya nyaloin. Ada lebihnya nggak? Ada. Udah. Itunya riba. Diribahin lagi. Double nggak ribanya? Double. Bawa kagak. Bener nggak kalau ngelebihin? Ayo. Pasti. Berapa duit? Pas setengah. Dua Kan kita kembali ini berapa? 5. Ini minjemnya pas setengah. Itu motor diadain pas setengah. Tapi ntar kembali itu berapa? 5. Plus motor berapa? Jadi makanya jangan jadi calon topek mulu nama. Karena ini ngomongnya pas setengah, tapi datang ke kita pas 3, 4 juta. Dipotong sama Calo. Admin guru. kan kita ngomongnya calon. Bahasa topek. Udah paham yang begitu. Orang-orang di akar rumput kayak begini kasih pemahaman kayak begitu. Jangan terlalu toleran si sekolah tetek konek. Lele masuk rumah Raja Barokah nyebutnya. Orang udah jadi anak soleh. Makanya banyak-banyakin Allahumma ya Ghaniyu, ya Mukmi, ya Amin, ya Mukmi, ya Mu'in, ya Rahimu, ya Wadud, ya Fa'alu lima Akhina, ya Haladika, Narawnika, wa bita'atika, masyatika, waqfina, bifadlika, aman siwa. Kamu berapa kali? 4 kali. Guru sambil jalan udah yang makan pekerja juga ya. Kemudian ini juga alhamdulillah sering saya dawamkan nih, beres kita kalau mau jawabin beres misalkan kita sholat sunnahnya keluar dari masjid ya, keluar dari sunnah dibaca doa ini karena ini salah satu daripada pemancing rezeki. Allahumma inni ajabtu da'awataka. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu. Wa hadartu jum'ataka, dan aku telah melaksanakan sholat Jumat yang kau perintahkan kepadaku. Wassolaitu faridotaka, dan aku telah melaksanakan sholat. Wantasyartu kama amartani, dan aku pun keluar mencari karunia sesuai dengan yang engkau perintahkan ya Allah. Karena ketika habis sholat Jumat, lihat di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul Baik, dalikum Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau saya dapat ijazah dari guru begini, mirip kayak begini. Allahumma inni qad pakai pod karena ini. Allahumma inni qad ajabtu da'awtaka wassallaitu fariidataka wantashartu kama amartani farzuqni min wasikal min kalau di saya ketiga min fadlikal wasi', ya sama aja, cuma dibalik doang. Yang satu min wasi' fadlika,
Kalau yang satu lagi min fadlikal wasi'. Fa innaka qad qulta fi kitabika ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' wa qulta aydan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu fadlan wa qul katsiran la'allakum tuflihun wa anta khairur raziqin. Kalau jamaah mau tadi ini yang pendekan, ya, yang pendekan, apa yang pendekan? Ini pendek. Allahumma, Allahumma Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ajabtu da'awataka wa hadartu jum'ataka wa sallaitu waridotaka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Boleh. Sambil itu kita mau berdiri tuh, mau pulang tuh ya. Pulang sambil jalan kunyang. Allahumma inni qad ajabtu da'wataka wa sallaitu qaridunaka wa nasyukuka Muhammadan fadlika wasi' wa itu kaki saya ya, yang mana yang saya. Sekali lagi yang saya tulis adalah sesuai pikiran kita. Tapi saya ijazah dari guru saya ada tambahan. Tetap saya harus menyampaikan juga dong sebagai bentuk tasyakur kepada Allah bahwa saya diajarin oleh guru seperti itu. Ya, jelas kira-kira ya. Nah ini kesalahan yang kadang-kadang ini salah satu daripada pemancing rezeki. Sekali lagi kita belum bisa ikhlas. Siapa yang belum bisa ikhlas kemarin? Kali Haji Ewi, kali Haji Maman, jauh kali PRT, jauh. Ikhlasan maunya. Semuanya kita belum bisa ya, udah pokoknya mah pesan saya amalin walaupun sekali, kita nggak tahu, udah bisa jadi itu yang bikin kita selamat. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ya, nah hadirin, saya mohon maaf kalau tadi omongan saya tuh yang mungkin takut ada yang ya, takut ada yang ngerti masalah tadi apa tuh? Gade. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Kenapa sebabnya? Jamaah mah ketika nanti dihisab bisa mendakwah. Kenapa? Kami ngaji dari sampai 20. Saya nanti ditanya, kenapa kalau hari kamu nggak sampaikan? Takut ada yang marah. Jangan peduli mau marah mau kagak sampaikan dulu. Udah disampaikan mana? Lihat kau pulau kata lain dong. Sampaikan aja dulu. Cuman bagaimana menyampaikannya biar mereka nggak terlalu sakit kan itu begitu caranya. Ini pedas tapi nikmat gitu. Bukan pedas tapi nyakitin, yang bikin mules. Sakit. Tapi pedas mah pedas jadi obat. Nggak terlalu sakit gitu. Walaupun sakit gitu. Lagi jangan punya mental rentenir. Tolong punya duit jangan gade-gadean. Punya duit beli. Kenapa? Itu motor orang. Kita pakai rusak siapa yang ganti? Nah, kira-kira kalau motor
gadean lama kalau kita tarik ada yang berusaha. Kadang-kadang kita sebab kan. Bener nggak? Katanya nedo. Motor hancur ya dipakai. Ya udah keras. Parahnya dong udah. Apalagi Udah gadean. ini ada edo. Gadean pakai proyek. Kalau bener-bener edo masih silakan. Paham nggak tidak? Urusannya kalau bener-bener edo mah silakan. Cuma berlayar bener edo apa karena belum bayar? Berarti bukan yang namanya redo mah nggak ada karena redo. Paham nggak tuh? Redo. Berarti nih wajib kagak redo nih kalau besok dari mana hasilnya? Lebih jontrek. Dari jontrek doang gimana? Biarkan kita jadi talenan, kita detirin jamaah biar pada paham ya perjalanan kita. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham, silakan ya. Sekali lagi, jangan beralasan ustadznya juga ngambil gadean, kiainya juga ngambil gadean. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, ustadz begitu, kiai begitu, jangan diikutin, sesat dan menyesatkan. Ya baik ikut dah. Sesat dan menyesatkan. Berani kamu jawab saya dunia akhirat. Kalau misal dia bilang boleh asal redo, pertanyaannya redonya kayak gimana? Yakin redo? Kan kagak tadi juga bilang. Ayo, paham? Paham semuanya? Ada yang masuk jangan kamu diambil. Orang susah membanding dari kecil. Dari biar Pas udah gede, yang kelingking. iya. Dia bilang mencari anak soleh. Gua udah nggak dicari kebanjiran. Aduh, Kalau buaya dulu, Hah? nanti gitu buaya. bodo amat tuh mahal. Aduh, ampun, kita baru pokok. Ya, kalau ada yang belum paham silakan tanya, silakan tanya. Ya, hal-hal yang mendasar tanya. Jangan sampai terpulang, gunak-gunak gak jelas, tanyain. Ya, kayak lagi, makanya sering saya bilang, nanya fikih jangan salah orang. Bukan sih saya ngomong. Saya mah kiai spesialis fikih, walaupun ngajinya tiap subuh. Begitu dulu. Enggak sesuai bidang. Ngajinya tak subuh. Paham nggak? Biar apa? Di masjidnya orang-orang yang kalau ngaji itu subuh, alhamdulillah masih mau ngaji juga. Emang pada dengerin? Baru ini. Guru dong mulai. Iya, celana. Ada yang mulai bukan kamera. Lain dari itu saya bilang, kalau nanya pergi ayo kita duduk nanya ke saya. Oh, sombong amat. Ngaji beresin ada keterangannya yang mengatakan sudah seyogianya orang yang alim menyampaikan, memproklamirkan dirinya bahwa dia orang alim. Riya guru laisa minar riya. Di dalam kitab Al-Dzakirah halaman 31 pakai kitab. Kayak pakai kitab itu yang bukan foto. Paham tidak gitu? Kenapa sobek kali guru? Hah? Kenapa sobek? Nggak punya. Kalau kata saya nggak punya. Sombong amat gitu. Iya, soalnya kebanyakan itu duitnya buat dari mobil, motor. Gitu. Balik ke Bukan biasa. Dan segitu dulu, ya, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi, ya. Sekali lagi nanya fikih, ahlinya, jangan sembarangan. Ya, awas hati. Jangan ikutin kiai-kiai ustaz-ustaz yang gak jelas. Ya, gitu. Tanyain dulu. Baik, hadirin, mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung, menyakiti. Ya, kita mudah-mudahan ini jadi obat buat kita semuanya. Mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu as'alul taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.